Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita rasakan kasih Tuhan dengan puji-pujian kepadanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom God's Lovers. Kita bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema kita hari ini hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat 1 dan 2, Paulus menulis kepada kita sekalian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih dan ketaatan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ingat renungan waktu yang lampau, saya bicara tentang ketaatan. Dan hari ini kita bicara tentang kasih. Hidup di dalam kasih. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib karena Dia mengasihi saudara dan saya. Siapa kita? Sehingga Dia rela mati di atas kayu salib karena mengasihi kita. Karena itu dikatakan oleh Paulus, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi penurut Allah seperti anak yang kekasih. Kita taat dan percaya. Percaya saja. Saya belajar dalam hidup saya puluhan tahun. Tiap pagi saya bangun tidur, saya berlutut. Saya berdoa.
menyerahkan hidup sepanjang hari ini. Apapun yang terjadi, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Dan bagaimana kita hidup? Dalam ayat yang kedua dikatakan, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Hidup di dalam kasih. Jadi kita hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang percaya. Dunia makin membuat orang itu semakin egoistis. Saya selalu mengatakan ini, kalau orang-orang yang egois selalu berkata, what is yours is mine, I will rampok. Tapi kita sebagai orang percaya, what is mine is a gift from God, I will share it. Kita hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Teladan kasih kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia karena mengasihi saudara dan saya, dia rela lahir di kandang yang hina. Saya baru 40 kali ke Yerusalem, dan tiap kali di Bethlehem, di tempat kelahiran Yesus, saya berlutut, saya menangis, saya berdoa. Saya tidak mengerti. Yesus dilahirkan di kandang binatang karena mau menyelamatkan manusia yang kelakuannya sudah seperti binatang. Dan dari situ dia bawa sampai mati di atas kayu salib. Itu luar biasa kasih sayang Tuhan. Sebab itu dikatakan sini, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Luar biasa, tiap-tiap kali di Via Dolorosa kita disediakan kayu salib. Sambil memikul salib, kita berjalan. Dan saya ingat lagu orang Ambon, hendaklah kau iringi Yesus, pikul salib. Baru angkat saja sudah tidak kedengaran lagi, karena semua menangis. Yesus berani pikul salib. Salib itu adalah simbol kematian terkutuk. Tapi Yesus bersedia untuk melakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Luar biasa, sampai dia digantung, kematian terkutuk di atas kayu salib. Tapi itu semua oleh karena dia mengasihi. Dia mengasihi orang seperti saudara dan saya. Dia rela melakukan itu semua karena kasihnya kepada kita sekalian. Itulah sebabnya mari kita hidup di dalam kasih. Belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Belajar untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dunia kecenderungan untuk menjadi egoistis. Tiap orang memikirkan dirinya sendiri. Tapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi orang lain sebagaimana Kristus sendiri telah mengasihi kita. Bagaimana kita hidup? Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya tiap-tiap kali ingatkan diri saya, apapun yang mau engkau lakukan, lihat dulu ke atas. Apakah Tuhan tersenyum, Tuhan mengangguk kepala? Silakan jalankan, silakan mainkan. Yang penting, apa yang saya pikirkan, kerjakan, itu memuliakan Tuhan. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan telah memelihara hidup saya. Lebih dari 51 tahun pelayanan. Dahsyat kali, campur tangan Tuhan. Segala berkat Tuhan
Tuhan sediakan, Tuhan anugerahkan. Dan saya bersyukur lebih dari 51 tahun melayani, tetap hidup dalam kasih dan tidak pernah berkekurangan. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan. Terima kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami dimanapun kami berada. Tolong kami untuk hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Dunia makin egoistis, dunia makin cenderung untuk diri sendiri. Kami belajar untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dapat berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Berani menceritakan tentang kasih Kristus yang telah menolong dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati bangsa dan negara kami. Semua gereja Tuhan di tanah air. Semua yang memerlukan pertolongan Tuhan. Semua yang ada di persimpangan jalan Tuhan pulihkan. Kembalikan pada jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada.